Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari atau Palagan 5 Dinah terjadi di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa ini termasuk dalam rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu di Perang Dunia II. Pertempuran 5 hari di Semarang melibatkan sisa-sisa pasukan Jepang di Indonesia dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Angkatan Perang Indonesia saat itu sebelum menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sejarah pertempuran 5 hari di Semarang kemudian dikenang dengan dibangunnya sebuah monumen, yakni Tugu Muda di Simpang 5 di ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kalian bisa lihat ini adalah Tugu Muda di Simpang 5, Jawa Tengah. Apa latar belakang pertempuran ini? Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945, masih cukup banyak prajurit Jepang yang belum bisa pulang ke negaranya. Tidak sedikit serdadu Jepang yang dipekerjakan, misalnya di pabrik-pabrik atau sektor lain. Seiring dengan itu, pasukan sekutu termasuk Belanda mulai datang ke Indonesia dengan maksud melucuti senjata dan memulangkan para mantan tentara Jepang yang masih tersisa. Pada 14 Oktober 1945 terjadi perlawanan dari 400 mantan tentara Dai Nippon Jepang yang dipekerjakan di pabrik gula Cepiring yang terletak sekitar 30 km dari kota Semarang. Saat itu mereka akan dipindahkan ke Semarang, namun melarikan diri dari pengawalan. Ratusan bekas serdadu Jepang tersebut melakukan perlawanan dan kabur ke daerah Jatingaleh. Di sana, mereka bergabung dengan pasukan batalion Kido Butai yang dipimpin oleh Mayor Kido. Upaya penentangan dari para mantan prajurit Jepang mulai terlihat di Semarang. Mereka bergerak melakukan perlawanan dengan alasan mencari dan menyelamatkan orang-orang Jepang yang ditawan. Menurut catatan Ahmad Muslih dan kawan-kawan dalam buku Ajar Ilmu Pengetahuan Sosial 2015 halaman 189, pertempuran 5 hari di Semarang dimulai sejak 15 hingga 20 Oktober 1945. Pada dini hari tanggal 15 Oktober, kurang dari 2.000 orang dari Kido Butai mendatangi kota Semarang. Kedatangan mereka ternyata disambut oleh Angkatan Muda Semarang dengan dukungan TKR. Pertempuran pun terjadi selama 5 hari antara kedua pihak. Ternyata Kido Butai juga didampingi oleh pasukan Jepang lain di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Perang ini terjadi di 4 titik di Semarang, yakni daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan di depan Lawang Sewu, Simpang 5. Lokasi konflik yang disebut banyak menelan korban dan berdurasi paling lama adalah di Simpang 5 atau yang kini disebut sebagai daerah Tugu Muda. Bagaimana akhir pertempuran ini? Agar pertikaian tidak berlarut-larut, maka digelar perundingan untuk mengupayakan gencatan senjata. Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono mewakili Indonesia, sedangkan dari Jepang hadir Letnan Kolonel Nomura, komandan tentara Dai Nippon. Selain itu, ada pula perwakilan dari pihak sekutu, yakni Brigadir Jenderal Bettel. Perdamaian antar kedua belah pihak pun terjadi. Pada 20 Oktober 1945, pihak sekutu melucuti seluruh persenjataan para tentara Jepang. Peristiwa pertempuran 5 hari kemudian dikenang dengan pembangunan Tugu Muda di Simpang 5, kota Semarang. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah Tugu Muda. Beberapa tokoh dalam peristiwa ini, yang pertama adalah Dr. Karyadi, dokter sekaligus kepala laboratorium dinas pusat yang dikabarkan diracuni oleh tentara Jepang. Nama Dr. Karyadi kemudian diabadikan untuk rumah sakit di Semarang. Yang kedua, DRG Soenarti, istri dari Karyadi. Yang ketiga, Mr. Wonsonegoro, gubernur Jawa Tengah yang sempat ditahan oleh Jepang. Sukaryo dan Mirsa, tokoh Indonesia yang ditangkap oleh Jepang bersama Mr. Wonsonegoro.
Yang keempat, Mayor Kido, pemimpin batalion Kido Butai Jepang yang berpusat di Jatingaleh. Yang kelima, Kasman dan MR Sunarto, perwakilan perundingan gencatan senjata dari Indonesia. Yang keenam, Letnan Kolonel Nomura, perwakilan Jepang dalam perundingan. Yang ketujuh, Jenderal Nakamura, perwakilan atau perwira tinggi Jepang. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.